Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap semangat dan selalu diberi kesehatan. Ketemu lagi di materi manajemen perawatan, materi yang ke-9 dari total 10 kali pertemuan. Pada materi ini kita akan belajar tentang perilaku organisasi atau yang disebut dengan OB ya, organisasional behavior. Nah, mengapa sih perawat perlu belajar perilaku organisasi? Kenapa? Ya, perawat itu tentu bekerja ya, dan setiap organisasi, setiap profesi itu adalah punya organisasi ya. Perawat itu punya organisasi yang namanya PNI ya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia ya. Jadi setiap profesi itu tentu memiliki sebuah organisasi, dan di dalam bekerja tentu kita ya sebagai seorang perawat itu ketemu dengan banyak orang ya, dari mulai sesama teman sejawat ya, kemudian dengan pasien ya. Nah, tentu di dalam perilaku organisasi adalah kita akan mempelajari tentang diri sendiri ya, diri sendiri, kemudian cara berinteraksi ya secara efektif dengan orang lain, kemudian cara berhasil untuk mencapai tujuan ya, tidak hanya bertahan di organisasi. Kemudian juga tentu belajar kepribadian ya, emosi ya, kemudian stres, kalau ada konflik ya, bagaimana cara memanajemen konflik, kemudian kepuasan kerja, bernegosiasi, nah, kemudian terutama adalah komunikasi ya dengan kepemimpinan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memahami dan mengenai menangani ya, bekerja secara lebih baik ya, dengan cara melihat perilaku organisasi, maka kita akan tahu ya perilaku dari masing-masing individu ya, kepribadian dari masing-masing individu. Nah, pada materi ini nanti yang akan dipelajari adalah konsep dari organisasi ya, kemudian perilaku dari organisasi ya, kemudian nanti kita akan belajar struktur organisasi, dan nanti mahasiswa dapat menjelaskan kultur atau budaya organisasi. Nah, yang pertama adalah konsep organisasi ya. Sebelum kita belajar perilaku organisasi, maka kita harus tahu dulu ya, organisasi itu apa. Organisasi itu adalah setiap bentuk persekutuan ya, persatuan antara dua orang atau lebih ya, jadi minimal 2 orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan ya bersama-sama, dan terikat secara formal, di mana selalu terdapat hubungan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan pimpinan ya. Jadi ada pimpinan dan seorang atau sekelompok yang lain yang disebut dengan bawahan ya. Jadi di dalam organisasi itu ada atasan, ada pimpinan, kemudian ada staf ya, ada anak buah atau ada bawahan. Organisasi itu adalah suatu sistem, mempunyai struktur ya, ada strukturnya jelas, dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Nah, di dalamnya itu ada orang-orang yang bekerja dan berhubungan satu dengan yang lainnya ya. Jadi ada komunikasi di dalam satu organisasi itu ya, di dalam satu struktur itu, kemudian satu sama lain itu berkoordinasi ya secara kooperatif, dan dorongan-dorongan guna untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Itu adalah organisasi. Nah, kemudian ciri-cirinya apa? Ciri-ciri organisasi itu yang pertama adalah
adanya pembagian tugas dan tanggung jawab ya. Jadi di dalam organisasi itu dibagi menjadi beberapa divisi ya, dibagi menjadi beberapa bagian dan departemen yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, tujuannya apa? Untuk memudahkan pencapaian tujuannya. Jadi di dalam organisasi itu akan dibagi ya, departemen apa, divisi apa ya, itu untuk mempermudah ya pembagian kerja. Kemudian yang kedua adalah adanya ketergantungan antar anggota ya. Jadi organisasi itu sebagai sebuah subsistem ya, subsistem saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, antara divisi satu dengan divisi yang lainnya, antara departemen satu dengan departemen yang lainnya. Itu adalah ciri organisasi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah adanya pusat kekuasaan. Nah, tadi ada pimpinan ya, di dalam organisasi itu ada pimpinan atau atasan, di mana sebagai pusat kekuasaan dalam organisasi. Nah, seorang pemimpin itu akan menentukan pengawasan ya dan kepemimpinannya, menjalankan roda organisasi. Nah, yang ketiga apa? Yang keempat adalah adanya koordinasi antar komponen. Nah, ini selalu melakukan koordinasi ya, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian yang kelima adalah adanya substitusi sumber daya manusia. Nah, terjadinya substitusi SDM ya, jadi ada mutasi ya, ada perpindahan ya dari departemen ke departemen yang lain, ke bagian satu ke bagian yang lain. Kemudian ada promosi, ada kenaikan jabatan, ada yang pensiun, kemudian ada yang PHK ya, mungkin ada yang meninggal dunia. Itu adanya substitusi ya sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir adalah adanya interaksi yang berulang-ulang. Jadi kegiatan organisasi ini dilakukan secara kontinu ya, atau berulang-ulang dan permanen, sehingga interaksi juga terjadi berulang-ulang. Nah, berhenti ketika organisasi bubar ya, jelas berhenti. Kalau organisasi bubar maka ini tidak akan terjadi interaksi ya satu dengan yang lainnya. Itu adalah ciri-ciri organisasi. Nah, berikutnya kita akan belajar perilaku organisasi. Ya, kita akan lebih dulu tahu ya perilaku itu apa. Perilaku itu adalah tingkah laku atau pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak ya, jadi ada kecenderungan untuk melakukan sesuatu, itu adalah perilaku. Nah, kemudian organisasi itu sendiri apa? Tadi kita sudah belajar ya, organisasi ya ada interaksi ya, minimal 2 orang ya atau lebih. Jadi alat atau suatu wadah yang di dalamnya terdapat 2 atau lebih individu yang berinteraksi satu sama yang lain, kemudian mempunyai konsep yang sama, pemikiran yang sama, kemudian memiliki tujuan yang sama. Nah, kemudian dapat disimpulkan ya, perilaku organisasi itu adalah suatu bidang studi ya atau PS, bidang studi yang menginvestasikan dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi. Ya, jadi ada kata kuncinya di sini, ada individu, kelompok, ya, kemudian ada struktur ya, atau organisasi. Dengan maksud adalah untuk menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas dari organisasi tersebut. Itu adalah perilaku organisasi. Ya, berikutnya ini ya bisa digambarkan seperti ini ya perilaku organisasi. Jadi ada pengetahuan dan sikap keterampilan ya, di dalamnya tadi ada individu, kelompok, dan struktur. Ini akan mempengaruhi terhadap perilaku dalam organisasi ya. Jadi perilaku dalam organisasi itu ditentukan oleh individu ya atau kelompok, oleh struktur yang ada di dalam organisasi ya, sehingga akan menciptakan efektivitas sebuah organisasi ya. Ketika perilakunya baik ya di dalam organisasi, maka terjadi efektivitas di dalam organisasi. Ini gambaran dari perilaku organisasi. Nah, kemudian disiplin ilmu ya, disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Jadi ada beberapa ilmu yang
tentunya ini akan mendukung dari sebuah perilaku organisasi ya. Yang pertama ada ilmu psikologi ya. Ilmu psikologi ini ada learning, motivation, personality, emotion, perception, training ya, leadership, kepemimpinan, job satisfaction, individual decision making. Nah, banyak ya teori-teori tentang psikologi. Nah, jadi psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan dan terkadang mengubah perilaku manusia ya. Jadi ini sangat mendukung terhadap perilaku organisasi ya, terutama adalah untuk individualnya ya, individu. Kemudian ada ilmu sosial psikologi ya, sosial psikologi. Bidang ilmu ini mempelajari ya, memadukan ya konsep dari psikologi dan sosiologi. Jadi antara sosio-psio ya, psiko, antara psikologi dan sosial. Nah, serta berfokus pada pengaruh seorang terhadap orang lain. Nah, ini fokusnya di grup ya, di kelompok. Kalau tadi psikologi itu individual ya, secara individual. Nah, kalau di ilmu sosiopsikologi ini memadukan ya antara psikologi sama sosial ya. Ini di dalam grup. Nah, di situ ada apa? Ada behavioral change ya, perubahan perilaku ya, kemudian attitude ya, sikap, perubahan sikap, kemudian komunikasi. Nah, kemudian ada komunikasi ya, grup proses, ada grup decision making ya, membuat sebuah keputusan. Nah, kemudian ada ilmu sosiologi ya. Sosiologi itu adalah studi tentang manusia, sosial ya, manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan budaya ya. Ini adalah sosiologi ya. Ada communication, ada power ya, konflik, intergroup behavior. Kemudian ada formal organization theory ya. Jadi untuk sosiologi ini bisa masuk ke kelompok, bisa ke organisasional sistem ya. Kemudian yang terakhir ada ilmu antropologi ya. Antropologi adalah studi kemasyarakatan ya, untuk mempelajari manusia dan aktivitas-aktivitas manusia ya. Jadi aktivitas-aktivitas manusia kemasyarakatan ini dipelajari di ilmu antropologi. Nah, keempat ini adalah mendukung untuk perilaku organisasi ya. Jadi ada study of organizational behavior ya, behavior science, contribution ya, dan unit analysis, dan outputnya ya. Outputnya ini adalah study of organizational behavior. Jadi perilaku dari organisasi. Nah, kemudian model perilaku organisasi ya. Model perilaku organisasi itu ada tiga ya, dari human input ya, input masukan di mana di situ ada individual level ya, level individu ya, kalau masukan individual level. Kemudian ada perubahan dan stres ya, itu masuknya di group level. Kemudian ada organization system level ya, ini masih terkait dengan perubahan dan stres ya, di grup, kelompok atau organizational system ya. Jadi kemudian yang ketiga ada human output ya. Jadi outputnya apa yang diharapkan dari perilaku organisasi ini ya. Jadi apa yang diharapkan ya, ada productivity ya, ada absensi, kehadiran ya, ada turnover. Nah, kemudian ada prevent work swap behavior, kemudian ada citizenship, ada satisfaction ya, kepuasan. Nah, human output ini masuk di dalam variabel dependent ya, variabel dependent atau respon yang dipengaruhi oleh variabel. Jadi ini yang mempengaruhi terhadap perilaku organisasi. Yang pertama adalah produktivitas ya, productivity ya. Produktivitas itu apa? Ukuran kinerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi ya. Jadi efektivitas dan efisiensi. Jadi kalau efektivitas itu adalah pencapaian dari tujuan-tujuan ya. Ketika orang itu bekerja dengan produktif, maka efektivitasnya bagus ya, efisiensi itu pencapaian tujuan dengan biaya rendah ya. Jadi dengan biaya rendah ya, dilakukan dengan efektivitas dan dengan biaya rendah, itu adalah produktivitas yang bagus ya. Kemudian yang kedua ada absensi ya. Absensi itu kehadiran ya, apakah pegawai itu bolos ya, mangkir ya, tidak hadir di kantor,
atau hadir tetapi tidak ada di kantor ya. Nah, ini adalah absensi ya, kehadiran ya, bisa mampir ya, bisa datang. Kemudian adalah turnover ya. Turnover adalah perputaran karyawan. Perputaran karyawan. Jadi pengunduran diri itu permanen, sukarela maupun tidak sukarela dari suatu organisasi, adalah turnover. Kemudian berikutnya adalah deviant workplace behavior, itu adalah perilaku yang menyimpang di tempat kerja ya, perilaku yang menyimpang di tempat kerja. Perilaku sukarela yang melanggar norma-norma organisasi yang signifikan dan dengan demikian bisa mengancam kesejahteraan anggota-anggotanya, itu adalah deviant workplace behavior ya. Kemudian berikutnya ada organization citizenship ya, behavioral. Jadi perilaku kewargaan organisasi, itu adalah citizenship ya, perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal ya seseorang karyawan, namun bisa mendukung berfungsinya organisasi itu secara efektif, itu adalah perilaku organisasional ya, citizenship. Nah, kemudian yang terakhir adalah satisfaction ya, atau kepuasan kerja ya. Kepuasan kerja itu adalah perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya. Jadi kepuasan ya, kepuasan yang didapatkan ketika seseorang itu bekerja ya, apa kepuasannya ya, puas ya. Kalau puas ya maka akan otomatis bisa meningkatkan produktiviti ya. Ini adalah variabel dependent ya. Kalau yang tadi input dan perubahan stres ya, ini adalah masuk di variabel independen ya, sebab yang diperkirakan ya ini dapat mengubah variabel dependen yang ini ya. Itu adalah model dari perilaku organisasi ya. Berikutnya adalah struktur organisasi ya. Struktur organisasi ini disebut juga desain ya, desain organisasi ya, desain. Mungkin ya sudah paham ya struktur ya, di dalam sebuah organisasi pasti ada strukturnya ya, struktur organisasi ya. Kalau dilihat di pasang ya, dipajang di tembok-tembok, itu adalah strukturnya ya, gambar, ada yang disertai foto ya, ada yang cuma bagan-bagan ya, itu adalah struktur organisasi. Adalah pengaturan antar hubungan bagian-bagian dari kelompok pada posisi dalam suatu organisasi. Nah, kemudian bagian struktur organisasi ini menurut kebiasaan dapat berupa chart ya, tadi bisa gambar ya, bisa bagan yang menampilkan keseluruhan proses yang berlaku secara hierarki ya, secara hierarki, dan terdefinisinya seluruh proses yang disepakati dalam organisasi tersebut ya. Jadi disepakati ya, ada kesepakatan. Nah, itu adalah struktur organisasi ya. Kemudian yang berikutnya ya, jadi ada 3 struktur organisasi ya, ada 3 struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur birokrasi ya, ada struktur birokrasi, ada struktur advokasi ya, kemudian ada struktur yang metrik ya, metrik. Nah, struktur birokrasi itu apa? Struktur birokrasi itu adalah organisasi besar ya, di mana orang-orang di dalamnya ini memiliki pengetahuan tertentu yang terorganisir dalam sebuah hierarki yang jelas. Jadi hierarkinya jelas, dan masing-masing ini memiliki misi yang spesifik ya. Jadi kalau birokrasi ini kuat ya, kuat di pimpinan atau di atasan ya. Jadi semua keputusan-keputusan itu ada di atasan ya, melalui birokrasi ya. Kemudian ada struktur advokasi ya, advokasi. Jadi advokasi ini adalah sebuah struktur yang rendah dalam hal kompleksitas ya, dalam hal kompleksitas, kemudian formalitas dan sentralisasi ya. Kalau tadi struktur birokrasi adalah sentral ya, sentralnya di keputusan di atas ya. Kalau advokasi ini adalah rendah ya, kebalikannya dari birokrasi.
Dan bentuk informal organisasi yang fleksibel, jadi lebih fleksibel dan adaptif. Nah, ini adalah struktur adhokrasi ya. Jadi cenderung ini bersifat lepas dan tidak tertulis ya di struktur yang adhokrasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada struktur yang metrik ya, metrik. Struktur organisasi yang muncul setelah era birokrasi ini struktur metrik, struktur keorganisasian di mana masing-masing karyawan ini bertanggung jawab kepada seorang manajer fungsional atau manajer divisi dan terhadap manajer proyek atau manajer kelompok. Nah, kalau saudara ini pernah ke ruangan ya, di ruangan MPKP ya, di rumah sakit, di dalam ruangan itu ya yang menerapkan manajemen tim ya, itu di situ ada kepala ruang yang kemudian membawahi ada tim 1, tim 2, tim 3 ya, kemudian ada di bawahnya ada PA ya, perawat asosiat atau perawat pelaksana ya, di tim membawahi PA itu termasuk dalam struktur yang ini ya. Nah, ini kelemahan dan kelebihannya ya. Kalau birokrasi ini kelebihannya adalah ini aturan-aturan serta prosedural ya dalam suatu organisasi ini jelas ya, jadi ada. Kemudian kelebihan yang lain adalah ini mempunyai spesialisasi ya, pekerjaan dan job description yang jelas, jadi ada job deskripsi yang jelas. Kemudian tentu ini ada hierarki otoritas yang formal ya, jadi formal, sehingga ini kalau formal maka bisa memudahkan dalam pengorganisasian ya, pengkoordinasian ya, koordinasinya akan lebih mudah. Nah, kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya adalah ini hierarki otoritas yang formal. Ini kalau formal malah bisa jadi kaku ya. Jadi ketika mau melakukan apa ini akan merasa riku ya, merasa kaku ya, tidak enak ya, tidak dekat dengan pimpinan ya. Ini bisa menjadi sebuah kelemahan di dalam struktur yang birokrasi. Kemudian aturan dan kontrol yang terlalu rinci ini bisa menyebabkan impersonality atau justru melupakan unsur-unsur yang kemanusiaan ya, tidak ada aturan antusiasme ya, jadi antusiasme maupun keceriaan ya. Jadi di dalam organisasi malah justru akan tidak ceria ya, karena segala sesuatunya ini sudah diatur dengan sedemikian rupa ya, jadi kaku. Ini adalah kelemahan dari birokrasi. Nah, kemudian kalau adhokrasi ini kekuatannya apa? Ini bisa dapat saling berganti peran ya, sesuai dengan tuntutan ya, lebih fleksibel tadi ya, jadi bisa berganti peran, kemudian dapat bereaksi cepat terhadap perubahan dan inovasi ya, karena tidak kaku ya, fleksibel, maka bisa cepat menyesuaikan diri dengan perubahan ya, perubahan teknologi atau perubahan apa ya. Ini yang adhokrasi. Kemudian bisa sebagai alternatif ya apabila organisasi harus adaptif dan kreatif ya, lebih kreatif. Kemudian mengatasi permasalahan yang bersifat teknis, tidak terprogram dan terlampau kompleks. Nah, kalau adhokrasi ini pengambilan keputusannya bersifat kolegialitas ya, lebih ke kebersamaan. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya di adhokrasi ini bisa terjadi konflik ya, terjadi konflik karena ini masing-masing bagian ini bisa tidak saling nyambung ya, bisa terjadi konflik. Kemudian tidak terdapat hubungan yang jelas antar pimpinan dan bawahan, jadi hubungannya bisa jadi tidak jelas. Nah, kemudian terdapat ambiguitas ya, otoritas dan tanggung jawab ya, karena jobnya ini tidak jelas. Aktivitas-aktivitas tidak dapat digolongkan, kemudian bisa menimbulkan ketegangan sosial ya, dan tekanan psikologikal, kemudian bisa sering kali muncul kekacauan. Ini adalah di struktur yang adhokrasi. Nah, kemudian yang matrik, kelebihannya matrik apa? Kelebihan matrik adalah memaksimalkan efisiensi penggunaan tenaga-tenaga fungsional dan struktural ya, bisa dimaksimalkan. Kemudian memberikan fleksibilitas kepada organisasi dan membantu perkembangan kreativitas ya, serta melipat gandaan pemanfaatan sumber-sumber yang beraneka ragam.
kemudian bisa menstimulasi kerjasama ya antar disiplin, kemudian bisa membebaskan manajemen puncak dari perencanaan, kemudian bisa melibatkan dan memberi tantangan kepada orang-orang ya, lebih memberikan tantangan ya, kemudian bisa mengembangkan keterampilan para karyawan ya, karena bisa melakukan langsung ya, kemudian memotivasi orang-orang untuk memperhatikan produk akhir. Nah, kemudian kelemahannya apa? Kelemahan materi katanya adanya pertanggungjawaban ganda ya, dapat menciptakan kebingungan ya, bisa muncul kebingungan dan bisa jadi ya kebijakan-kebijakan yang kontradiktif. Sangat dibutuhkan koordinasi horizontal dan vertikal. Kemudian dibutuhkan lebih banyak keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh perorangan. Nah, kemudian mengandung risiko timbulnya anarki ya, dan dapat menyebabkan timbulnya lebih banyak diskusi daripada tindakan. Nah, kemudian bisa muncul timbulnya risiko duplikasi oleh tim-tim proyek yang ada. Ini adalah kelemahan dari yang struktur yang metrik. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kultur organisasi ya, atau budaya organisasi. Apakah kultur organisasi itu? Kultur organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota ya, dianut bersama oleh anggota organisasi yang membedakan ya suatu organisasi dari organisasi lainnya ya. Jadi bisa membedakan ya budaya organisasi satu organisasi dengan yang lainnya ini berbeda ya. Jadi bisa mencirikan ya, membedakan. Budaya organisasi merupakan kesepakatan ya atau komitmen bersama antar anggota ya tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi, dan budaya ini mengikat semua orang yang ada di dalam organisasi ya. Jadi mengikat di dalam organisasi tersebut, itu adalah kultur organisasi. Nah, karakteristiknya apa? Karakteristik kultur organisasi ya. Jadi karakteristik kultur organisasi atau budaya organisasi adalah yang pertama, inovasi dan keberanian dalam mengambil risiko ya. Jadi sejauh mana sih karyawan itu atau staf itu didorong untuk bersikap inovatif ya, inovasi, bisa melakukan inovasi dan berani mengambil risiko ya, karena bisa berbeda ya satu organisasi dengan organisasi yang lainnya dalam hal inovatif dan keberanian dalam mengambil risiko ya. Kemudian yang kedua adalah perhatian pada hal-hal yang rinci ya. Jadi sejauh mana karyawan ini atau staf ini diharapkan menjalankan presisi ya, analisis dan perhatian pada hal-hal yang lebih detail ya terhadap organisasi ya, sehingga ketika bisa secara detail ya, secara presisi ya dalam hal analisis, maka ini tentu perencanaannya nanti akan bisa matang ya, sehingga nanti tujuannya bisa tercapai. Nah, kemudian orientasi hasil ya, sejauh mana manajemen ya atau organisasi itu berfokus lebih pada hasil ya ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Kemudian ada orientasi orang ya, sejauh mana keputusan-keputusan manajemen ya, keputusan-keputusan organisasi ini mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi ya. Kemudian ada orientasi tim ya, sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja ya yang di organisasi pada tim ini ketimbang pada individu ya, lebih mementingkan mana ya di tim itu atau daripada kepentingan individu. Kemudian ada keagresifan ya. Jadi keagresifan itu adalah sejauh mana bersikap agresif dan kompetitif ya ketimbang santai ya, apakah lebih agresif ya atau lebih santai ya terhadap kegiatan di dalam organisasi ya. Kemudian yang terakhir adalah stabilitas. Stabilitas itu adalah sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi ini menekankan ya dipertahannya status quo ya dalam perbandingannya dengan
tumbuhan ya. Jadi stabilitas di dalam pertumbuhan organisasi ya, apakah organisasi itu bisa tumbuh dan berkembang ya, atau organisasi tidak bisa tumbuh dan berkembang ya, atau bisa stagnan ya. Itu adalah stabilitas, itu adalah karakteristik kultur di dalam sebuah organisasi ya. Ya, saya kira cukup untuk materi yang ke-9 ya, perilaku organisasi. Jangan lupa untuk absen dan mengikuti kegiatan-kegiatan ya, atau aktivitas-aktivitas lainnya yang ada di LD. Saya akhiri ya, saya cukupkan untuk materi ke-9 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.